Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan serta selalu diberikan petunjuk oleh Allah Jalla fi'ulah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh atas segala limpahan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid ini, di masjid yang sama-sama kita cintai, dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rangka duduk bersama menuntut ilmu, mempelajari firman Allah dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan demikian Allah akan mudahkan langkah kita untuk menuju surganya kelak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menelusuri suatu jalan yang mana di jalan tersebut dia menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju ke surganya kelak. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita mulai maka hendaknya kita ikhlaskan niat kita, kita murnikan kehadiran kita di sini tidak lain tidak bukan hanya karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda, dan juga kita berharap agar kita dikumpulkan bersama para rasul dan juga para anbiya, dan khususnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya kelak. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai atau masuk ke dalam pembahasan pada kesempatan kali ini, maka sedikit pesan yang ingin kami sampaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kita saat ini sedang berada di dalam salah satu di antara 4 bulan haram. Ya, kita sedang berada di bulan Rajab, yang mana kita diperintahkan dan juga kita dilarang untuk mengerjakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, Allah berfirman, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Ada 12 bulan yang mana di dalamnya tersebut Allah menciptakan langit dan juga bumi. Dan di antara bulan-bulan tersebut ada 4 bulan yang haram. Dan demikianlah agama yang qayyim. Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian sendiri, yaitu dengan kemaksiatan. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan yang sangat terbatas ini, maka jangan sampai kita isi kegiatan kita penuhi bulan haram ini dengan kegiatan-kegiatan yang Allah murkai dan juga yang Allah benci. Karena ketahuilah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita menzalimi diri kita khususnya di bulan-bulan haram, maka Allah akan melipat gandakan atau memperberat ganjaran atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Karena Allah Subhanahu wa taala menekankan fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian zalimi diri-diri kalian sendiri. Baik itu berbuat zalim kepada Allah atau berbuat zalim kepada makhluk ciptaan Allah, khususnya berbuat zalim kepada diri-diri kita sendiri. Maka merugi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah orang-orang yang tidak menyadari bahwasanya dirinya sedang berada di dalam bulan haram, bahwasanya dirinya sedang berada di bulan haram. Tatkala seseorang senantiasa berbuat kemaksiatan dan tidak mau bertobat dan tidak mau memperbaiki amalannya, maka wal'iyadu billah neraka adalah tempat kembalinya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, duduknya kita di majelis ini tidak lain tidak bukan di dalam rangka agar kita dapat ganjaran yang berlipat ganda, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita keberkahan dan juga rahmatnya dan juga kecintaannya. Karena sesungguhnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW pernah bersabda, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kecintaanku itu wajib bagi mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah, dan juga orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga orang-orang yang saling menziarahi satu sama lainnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita ikhlaskan duduknya kita di sini, tidak lain tidak bukan hanya sekedar ingin mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sungkan, bukan karena tidak enakan, bukan karena embel-embel duniawi lainnya. Karena kalau kita betul-betul memurnikan duduknya kita, bermajlisnya kita karena Allah, maka pasti Allah akan berikan kecintaannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian masuk kita ke dalam pembahasan, yaitu syarah rinci rukun iman, yang mana kitab ini dikarang oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja LCMA hafizahullahu ta'ala, yang mana kita sudah sampai pada pembahasan rukun iman yang pertama, yaitu rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah jelaskan pula apa itu keimanan dan bagaimana cara kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga akhirnya kita sampai pada pembahasan tauhid ar-rububiyah, yaitu tauhid atau mengesahkan Allah di dalam perbuatannya, yang mana perbuatannya itu ada 3 macam. Yang pertama apa Pak?
penciptaan Allah, penciptaan oleh Allah. Kemudian yang kedua, pengaturan, at-tadbir. Dan yang ketiga adalah kepemilikan. At-tadbir, al-mulk, dan al-khalq. Ya. Tatkala kita beriman kepada Allah, maka wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya yang menciptakan kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang mengatur semua perkara yang ada di alam semesta ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang memiliki semua yang ada di muka bumi ini atau di luar alam semesta sana hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesalahan terbesar tatkala kita meyakini bahwasanya ada makhluk yang mampu menciptakan seperti penciptaannya Allah. Maka kesalahan pula tatkala kita meyakini bahwasanya ada yang mengatur segala perkara, segala urusan yang ada di dalam muka bumi ini atau di dalam alam semesta ini selain daripada Allah. Dan kesalahan pula tatkala kita menyangka bahwasanya ada yang memiliki kepemilikan seutuhnya selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seseorang berbuat demikian, maka bisa dikatakan seseorang tersebut tidak betul-betul bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluh. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sedikit menyinggung tentang dalil-dalil bahwasanya Allah itu tidak berbilang. Allah itu tunggal dan tidak berbilang. Ya. Bermacam-macam dalil yang sudah kita sampaikan bersama-sama dan juga kita sudah dengarkan, dan akhirnya kita sampai pada hukum-hukum tauhid ar-rububiyah. Yang mana hukum-hukum tauhid rububiyah itu ada 6 perkara. Ya, kita ulang sedikit. Yang pertama adalah kita harus mengesahkan Allah di dalam penciptaannya, di dalam kepemilikannya, dan di dalam kepengaturannya. Adapun yang kedua adalah Allah menciptakan apa saja yang beliau atau yang Allah kehendaki, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Kalau Allah sudah menghendaki, maka pasti akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkara yang Allah miliki itu, kalau saja Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya tinggal mengatakan jadilah, maka jadilah perkara tersebut. Kemudian jamaah sekalian, di antara hukum tauhid rububiyah yang ketiga adalah tauhid rububiyah itu berkonsekuensi kepada tauhid uluhiyah. Kenapa demikian? Karena tatkala seseorang betul-betul mentauhidkan Allah di dalam rububiyahnya, dia meyakini bahwasanya Allah adalah penciptanya. Dia meyakini bahwasanya Allah yang mengatur segala urusannya. Dan dia meyakini bahwasanya semua yang dia miliki itu sejatinya kepemilikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seseorang sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah, tidak pantas baginya untuk melenceng dari tauhid uluhiyah. Ketika dia sudah mengakui Allah Tuhannya, maka tidak boleh dia beribadah dengan selain Allah, atau menyembah kepada selain Allah, atau menyekutukan Allah di dalam beribadahnya. Ada orang dia meyakini bahwasanya Allah penciptanya, tapi di sisi lain dia masih meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul yang mengatur pantai selatan, atau sesembahan atau Tuhan ini yang mengatur pegunungan, dan lain seterusnya. Maka tatkala seseorang berbuat demikian, tauhid rububiyahnya tidaklah sempurna. Na'udzubillah.
Maka tatkala seseorang sudah bertauhid rububiyah dengan sejati, dengan seutuhnya, maka dia juga harus mentauhidkan Allah di dalam uluhiyahnya, di dalam mengesahkan Allah, di dalam beribadah hanya murni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid, hukum-hukum tauhid rububiyah yang keempat adalah tauhid rububiyah merupakan konsekuensi dari tauhid asma wa sifat. Tatkala seseorang betul-betul mengakui bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu Maha Sempurna, Allah itu Maha Mendengar, Allah itu Maha Melihat, dan lain seterusnya, maka dia berarti sudah mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyahnya. Adapun kalau tidak demikian, maka bisa dikatakan seseorang tersebut tidak betul-betul mentauhidkan Allah, khususnya di dalam rububiyahnya. Kemudian hukum tauhid rububiyah yang selanjutnya, yang kelima, adalah Allah menciptakan semuanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan semua perkara dari tidak ada menjadi ada. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hukum tauhid rububiyah yang terakhir adalah semua yang ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala adalah makhluk, atau dalam artian ciptaan Allah. Maka tidak pantas tatkala seseorang mengetahui bahwasanya dia adalah ciptaan di antara ciptaan-ciptaan Allah, kemudian dia mengakui bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Maka ini sangat menyeleweng dari tauhid ar-rububiyah. Baik, selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, masuk kita ke dalam pembahasan hari ini, yaitu pembahasan tentang bahwasanya kaum musyrikin di zaman Nabi, khususnya di zaman-zaman sebelum Nabi juga, itu mereka juga beriman dengan tauhid rububiyah. Kaum musyrikin di zaman dahulu itu mereka juga beriman dengan tauhid rububiyah. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya orang-orang musyrikin terdahulu itu mereka mengetahui dan mereka juga meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang mengatur segala urusan mereka, dan Tuhan yang memiliki segala perkara yang mereka miliki pula. Buktinya adalah, yang pertama, ketika mereka ditanya siapa yang mengatur alam semesta, maka mereka menjawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat Yunus ayat 31. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di dalam firman-Nya, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard, amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah afala tattaqun." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit ataupun dari bumi, dan juga yang memiliki kuasa atas pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan siapa pula yang mampu untuk mengeluarkan mayit yang sudah mati atau menghidupkan mayit yang sudah mati, atau yang menjadikan orang yang hidup menjadi mati. Wa may yudabbirul amr, dan siapa yang mengatur urusan segala perkara yang ada di alam semesta. Fasayaquluna Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mereka akan mengatakan Allah. Afala tattaqun, lalu kenapa kalian tidak bertakwa? Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu itu juga beriman dengan tauhid ar-rububiyah, mengesahkan Allah di dalam penciptaan, kepengaturan, dan juga kepemilikan. Di antara contoh yang lainnya juga, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah, la yaquluna Allah.
La yaquluna Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 38. Dan sungguh wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan juga bumi? Maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Pasti, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang lain juga surat Az-Zukhruf ayat 9, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jikalau engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, maka pasti niscaya mereka akan menjawab, yang menciptakan ini semua adalah yang maha perkasa dan juga lagi maha mengetahui. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman Nabi atau sebelum zaman Nabi itu mereka meyakini bahwasanya yang menciptakan mereka, yang mengatur urusan mereka, yang memberikan makanan, minuman kepada mereka itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara bukti bahwasanya mereka juga beriman kepada Allah dengan tauhid rububiyah adalah mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Tatkala mereka menaiki kapal, kemudian mereka terombang-ambing di tengah-tengah lautan yang sangat besar ombaknya, maka mereka berdoa kepada Allah dan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Akan tetapi tatkala mereka sudah selesai dari mengendarai kapal tadi, sudah sampai ke tepian pantai, maka mereka akan mensekutukan Allah kembali. Ini adalah bukti juga jemaah sekalian bahwasanya mereka pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di dalam kesulitan saja, bukan di dalam waktu mereka senggang atau di dalam waktu mereka senang-senang. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah di antara bukti-bukti orang-orang musyrik Arab terdahulu itu juga beribadah kepada Allah atau menyembah Allah atau mengakui keesaan Allah adalah mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka juga beribadah kepada Allah, ya. Di antara cirinya atau di antara contohnya adalah mereka itu juga pergi haji. Mereka juga menunaikan haji. Akan tetapi tatkala mereka tawaf, mereka menyembah atau berdoa meminta kepada sembahannya yang lain. Makanya di zaman dulu itu tatkala Nabi SAW baru-baru saja memulai dakwahnya, itu masih banyak di sekeliling Ka'bah itu patung-patung berhala, ya, yang mana setiap kabilah itu punya patung masing-masing, ya. Tapi mereka tahu Tuhan mereka itu murni cuma satu. Tapi itu jeleknya mereka. Mereka juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Ibnu Abbas berkata, "Kana al-musyrikuna yaquluna labbaika la syarika lak." Qala fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wailakum qad fa yaquluna illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak." Yaquluna hadza wa hum yatufuna bil bait. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dahulu kaum musyrikin berkata, "Labbaika la syarika laka." La syarika laka. Kami memenuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Maka Nabi SAW berkata, celaka kalian, udah cukup. Yaitu jangan disambung lagi, ya. Namun kaum musyrikin itu melanjutkan, kecuali sekutu yang merupakan milikmu, engkau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa.
Maksudnya mereka tadi sudah di stop sama Nabi, labbaika la syarika lak. Kami penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada serikat, tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, udah cukup, berhenti, sampai situ aja. Tapi mereka ngeyel, tetap melanjutkan lagi. Kecuali sekutu yang merupakan milikmu, kata mereka. Luar biasa. Sekutu yang merupakan milikmu. Bayangkan, lihat, engkau memilikinya dan dia tidak memiliki apa-apa. Engkau yang punya itu sekutu ya Allah, sedangkan dia gak punya apa-apa. Mereka tahu, mereka itu ngerti patung mereka, sesembahan mereka itu gak bermanfaat. Tapi itulah hidayah ya. Maka agak aneh memang pemikiran mereka. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah diberikan kemurnian di dalam mentauhidkan Allah, maka jangan sampai kita kembali lagi kepada dosa-dosa jahiliyah kita. Tinggalkan yang berlalu, yang sudah lalu tutup semuanya. Jangan sampai terulang kembali. Karena kerugian yang besar tatkala kita mau atau merelakan tauhid yang sudah susah payah kita dapatkan dan yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bukti bahwasanya mereka juga mentauhidkan Allah, mengesakan Allah adalah mereka tatkala bermaksiat kepada Allah ya, mereka mengklaim bahwasanya maksiat yang mereka lakukan itu diperintahkan oleh Allah ya. Mereka tetap beribadah, tapi mereka salah di dalam memahami perintah Allah ya. Mereka menyangka bahwasanya Allah memerintahkan mereka untuk berbuat kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana Allah wallahu amarna biha. Dan tatkala mereka berbuat fahisyah, perbuatan yang keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, sesungguhnya kami mendapati leluhur kami, nenek moyang kami itu seperti itu, dan Allah menyuruh kita untuk berbuat seperti itu. Lihat, mereka menyalahkan Allah ya. Dan mereka menganggap itu ibadah. Kenapa? Karena ada kejahilan yang mereka miliki. Karena kejahilan yang mereka miliki. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innallaha ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya Allah itu enggak mungkin memerintahkan untuk berbuat perbuatan yang keji. Apakah kalian berkata tentang Allah dengan perkara yang kalian tidak ketahui? Surat Al-A'raf ayat 28. Baik, selanjutnya yang kelima jamaah sekalian adalah mereka berdalil dengan takdir. Mereka berdalil dengan takdir Allah. Ya, mereka tahu berarti. Mereka bertauhid dengan rububiyah berarti tahu takdir itu ada gitu. Tapi dengan berdalil tersebut mereka melegalkan kesyirikan mereka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 35, "Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allahu ma 'abadna min dunihi min syai' nahnu wala aba'una wala harramna min dunihi min syai' kadzalika fa'ala alladziina min qablihim fahal 'alal rasuli illa al-balaghul mubin." Fahal 'alal rasuli illa al-balaghul mubin. Dan berkata orang-orang yang musyrikin, jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Allah, kata mereka. Luar biasa ya. Ini semua didasari apa? Kejahilan ya. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur tatkala Allah sudah betul-betul memberikan hidayah kepada kita ya. Karena masih banyak orang-orang kaum muslimin di luar sana yang belum mendapatkan hidayah secara seutuhnya. Maka bersyukur jamaah sekalian. Bersyukur ini penting sekali. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatan. Adapun tatkala kita kufur, wal iyadu billah, Allah akan cabut kenikmatan tersebut. Maka kenikmatan ini, kenikmatan memahami agama di atas sunnah,
harus kita pertahankan. Jangan kita gadaikan dengan tendensi dunia kita atau ego yang kita miliki. Ya. Ustaz, ini pimpinan nyuruh begini, padahal dia tahu ini bertentangan dengan syariat. Lihat, nggak enak kan Ustaz, nanti gajinya dipotong nanti. Fala haula wala quwwata illa billah. Hati-hati. Ketika kita sudah tahu hukumnya ayat A, maka kita tidak boleh tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kenikmatan yang luar biasa ini Allah cabut. Karena kalau Allah sudah cabut, fala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang terakhir jamaah sekalian, di antara bukti bahwasanya Nabi sallallahu bukti bahwasanya orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mengesahkan Allah adalah mereka itu sejatinya tidak mengingkari eksistensinya Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka hanya membangkang untuk mengimani atau melakukan perintah yang Allah perintahkan. Karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala di antaranya adalah wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka itu terheran-heran karena mereka kedatangan seseorang pemberi peringatan, maksudnya Nabi SAW dari kalangan mereka. Dan orang-orang kufar itu berkata, ini itu tukang sihir yang pembohong, suka dusta katanya. Mengapa ia kok menjadikan Tuhan-Tuhan itu menjadi Tuhan yang satu? Kenapa kok harus dijadiin satu? Sesungguhnya ini adalah perkara yang menakjubkan, kata mereka. Kenapa ini jamaah sekalian? Karena sudah kebiasaan dari nenek moyang mereka, nggak ada yang ingetin. Akhirnya mereka melihat sesuatu yang baru menjadi aneh. Ya. Akan tetapi, ya seperti itu. Mereka tahu sebenarnya Tuhan itu satu, tapi mereka membangkang akan perkara-perkara tersebut. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, bagi yang membawa buku, silahkan dibuka halaman 111 atau yang berjudul Al-Ilhadu fi Tauhidi Ar-Rububiyyati, penyimpangan di dalam Tauhid Ar-Rububiyyah, penyimpangan-penyimpangan di dalam At-Tauhid Ar-Rububiyyah. Ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita bertauhid kepada Allah, maka harus kita ketahui bahwasanya di situ ada penyimpangannya. Dan kita mengetahui perbuatan yang menyimpang bukan agar kita melakukan penyimpangan tersebut, akan tetapi supaya kita terhindar dari perbuatan penyimpangan tersebut. Sebagaimana penyair atau seorang ulama terdahulu mengucapkan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi wa man lam ya'rifis syarra minal khairi waqa'a fihi au yaqa' fihi. Sesungguhnya aku itu mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan tersebut, akan tetapi supaya aku membentengi diri dari perbuatan tersebut, penyimpangan tersebut. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari sebuah kebaikan, maka dia pasti akan terjerumus ke dalam keburukan tersebut. Ya. Kita nggak mungkin tahu kalau api itu berbahaya, kecuali kapan? Kalau apinya sudah kita pegang, misal. Kita nggak mungkin tahu rokok itu berbahaya, kecuali kapan? Kalau udah masuk rumah sakit. Kalau udah paru-parunya udah bolong tuh baru tahu.
Kita nggak mungkin tahu rasanya apa contohnya Pak? Banyak keburukan Pak ya, sampai bingung nyebutinnya apa. Fa'ala kulli hal seperti itu. Kita mengetahui penyimpangan itu bukan supaya kita terjerumus ke dalam penyimpangan tersebut, bukan. Tapi supaya kita terhindar, terjauhi, supaya kita tidak jatuh ke dalam kesalahan tersebut. Ya. Adapun kalau kita sudah terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut, maka tugas kita adalah bangkit dari penyimpangan tersebut, keluar dari penyimpangan tersebut, bukan malah jatuh lagi. Di dalam sebuah hadis itu disebutkan la yuldaghul mu'minu fil juhri marrataini, fil juhril wahidi marratain. Sesungguhnya seorang mukmin itu tidak akan masuk ke dalam sebuah lubang 2 kali. Enggak mungkin. Ya. Maka mungkin kita di masa yang lalu kita masih mensekutukan Allah di dalam peribadatan kita. Kita masih mendatangi dukun, kita masih percaya penyihir, kita masih percaya paranormal, dan lain seterusnya. Maka sekarang waktunya untuk berubah, waktunya untuk berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut. Ya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Penyimpangan-penyimpangan di dalam tauhid rububiyah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah pembatal tauhid ar-rububiyah. Pembatal tauhid ar-rububiyah. Yang kedua, pengurang kemurnian tauhid ar-rububiyah. Pengurang tauhid ar-rububiyah. Pengurang kemurnian tauhid ar-rububiyah. Adapun yang pertama jemaah sekalian, pembatal tauhid rububiyah. Tatkala seseorang melakukan pembatal tauhid rububiyah, maka dia terjatuh ke dalam dosa syirik akbar atau syirik besar. Adapun tatkala seseorang terjatuh ke dalam penyimpangan atau pengurangan kemurnian tauhid ar-rububiyah, maka dia terjatuh ke dalam dosa syirik kecil. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa saja kiranya pembatal-pembatal atau jenis pertama dari penyimpangan tauhid ar-rububiyah, yaitu pembatal-pembatal tauhid rububiyah. Yang pertama adalah ateisme. Ateisme, al-qaulu bi'adamir rabb, mengatakan bahwasanya tidak ada yang namanya Tuhan. Ketika seseorang meyakini bahwasanya tidak ada yang namanya pencipta, berarti dia terjatuh ke dalam dosa syirik akbar. Ya. Nanti di sini di buku ini akan ada pembahasan khususnya tentang ateisme. Yang kedua adalah di antara pembatal tauhid ar-rububiyah al-qaulu bita'addudil alihah, mengatakan bahwasanya pencipta itu berbilang. Maksudnya pencipta itu ada 3, ada 2, ada 4, ada 5. Padahal pencipta itu cuman 1, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah perkataan yang batil. Perkataan yang batil, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Dan juga Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha witrun yuhibbu al-witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah mencintai perkara yang ganjil. Nah, kelompok-kelompok yang terjatuh ke dalam pemahaman yang mengatakan bahwasanya pencipta itu berbilang ada 2. Yang pertama adalah kelompok dualisme. Dualisme itu artinya mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada 2.
Contohnya siapa? Kelompok yang pertama, kelompok dinamakan dengan kelompok Tsunawiyah. Mereka meyakini bahwasanya cahaya dan kegelapan adalah perkara yang azali. Perkara yang azali. Azali itu artinya sudah ada dari sejak Allah itu ada, katanya. Jadi ketika Allah ada, misal kata mereka, jadi udah ada tuh yang namanya cahaya dan kegelapan. Nah, ini perkataan yang batil, ya. Perkataan yang batil. Kemudian diantaranya yang memiliki pemahaman dualisme adalah Majusi. Orang-orang Majusi yang mereka meyakini bahwasanya ada dua kekuatan di alam semesta, yaitu kekuatan cahaya atau api dan juga kegelapan. Akan tetapi yang sudah ada bersama Allah itu cuma api. Adapun kegelapan belakangan datangnya, kata orang-orang Majusi. Ini pemikiran yang sesat juga. Kok bisa gitu? Allah berbarengan dengan makhluk. Yang ketiga adalah Al-Manawiyah, yaitu pengikut Mani bin Fatak. Mereka meyakini bahwasanya alam ini tercipta dari dua zat yang azali, akan tetapi mereka berbeda pendapat bahwa keduanya berbeda dari sisi jiwa, bentuk, perbuatan, dan pengaturan. Intinya seperti itu. Ya, jadi ada tiga kelompok: Tsunawiyah, Majusi, dan juga Al-Manawiyah. Al-Manawiyah. Taib. Itu adalah yang memiliki pemahaman dualisme. Yang kedua, yang memiliki pemahaman Trinitas. Trinitas. Yang mereka mengatakan bahwasanya pencipta itu ada tiga, Tuhan itu ada tiga, ya. Di antaranya adalah kelompok atau agama Hindu dan agama Nasrani, ya. Kalau orang Hindu bilangnya Tuhan ada tiga itu, Tuhan yang pertama Tuhan Brahmana, kemudian Tuhan Wisnu, dan Tuhan Siwa. Dan diantara semuanya yang paling topnya, yang paling ajibnya itu Brahmana, yang paling tinggi. Lihat, ujung-ujungnya satu juga Tuhannya, yang paling kuat. Tapi mereka bilangnya tiga, tetap. Yang kedua adalah Nasrani atau Nasoro, yang mereka mengatakan bahwasanya Tuhan itu ada tiga: Tuhan Bapa, Tuhan Anak, sama satu lagi siapa? Ya? Yesus, ya. Yesus, ya. Atau Roh Kudus, ya. Roh Kudus, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nah, demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara pembatal-pembatal tauhid ar-rububiyah adalah mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Ada Tuhan selain Allah. Al-qaulu biwujudir rabbi ghairallahi ta'ala. Ya. Sebagaimana Fir'aun yang mengatakan atau mengaku bahwasanya dirinya itu adalah Tuhan. Demikian juga Namrud, tatkala dia berdebat dengan siapa? Dengan siapa Namrud berdebat, Pak? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk idh qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit, kata Namrud. Belum sampaikan kepada engkau, tidak memperlihatkan kepada orang yang sedang berdebat dengan Ibrahim, ya, tentang Tuhannya, tentang Allah, ya. Karena Allah telah memberikan kepada orang tersebut pemerintahan, kekuasaan. Kemudian Ibrahim berkata, Tuhanku adalah yang mampu menghidupkan dan juga mematikan, kata Ibrahim alaihi salam. Kemudian orang tersebut, yaitu Namrud, mengatakan, ana uhyi wa umit, ana pun juga bisa menghidupkan dan juga mematikan, kata si Namrud.
Antum juga bisa sebenarnya Pak. Menghidupkan, mematikan juga bisa. Contohnya gimana Pak? Kalau mau matiin orang gampang. Ambil celurit, ambil parang, mati orang ya. Kalau mau menghidupkan juga bisa. Ketika seseorang sudah divonis mati, terus antum stop, jangan. Biarin dia hidup. Menghidupkan juga. Betul? Nah, ini yang dimaksudkan oleh si Namrud tadi. Tapi Nabi Ibrahim gak ngegubris. Gak ngegubris perkataan ini. Terserah dia mau maksudnya apa. Ketika sudah tahu dia dibantah, Nabi Ibrahim lanjutkan lagi. Qala Ibrahimu fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Enggak. Tuhanku Allah itu bisa mengeluarkan, memunculkan matahari dari mana? Dari timur. Dan dibenamkan di barat. Coba ente urus bikin seperti itu juga. Kalau emang ente bisa seperti Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa? Fabuhital ladzi kafar. Akan tetapi setelah itu si Namrud ini tidak berkutik. Akhirnya dia pergi, berpaling dia. Enggak mau lagi. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembatal-pembatal tauhid rububiyah seseorang adalah mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang keempat jemaah sekalian, di antara pembatal-pembatal tauhid rububiyah adalah al-qaulu bi qidamil alam. Perkataan bahwasanya alam semesta itu munculnya berbarengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal harusnya bagaimana, Pak? Allah sudah ada. Dan alam semesta itu setelah Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Dahulu itu Allah sendirian dan tidak ada sesuatu pun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya alam semesta itu sudah ada berbarengan dengan Allah atau malah ada sebelum Allah, ini adalah perkataan yang batil, jiddan batil. Dan ini dianut oleh orang-orang falasifah, ya. Orang-orang falasifah, orang-orang falsafat, orang-orang filsafat, ya. Contohnya adalah Ibnu Sina dan juga Al-Farabi. Makanya Ibnu Sina itu dikafirkan, Pak. Ya. Kadang ada orang yang bangga menamakan anaknya dengan nama Ibnu Sina. Ini Ibnu Sina ini orang sesat. Jangan dikira dia orang benar, ya. Malah ada juga yang kasih nama dengan nama latinnya apa? Avicenna, ya. Ngawur. Jangan, ini orang sesat. Dikafirkan dia oleh Al-Imam Al-Ghazali. Ya, dikarenakan 3 perkara. Ya, salah satu di antara perkaranya dia bilang ini alam itu sudah ada berbarengan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dibangkitkan itu cuma ruh. Jasad ketika seseorang meninggal atau hari kiamat nanti tiba, itu gak mungkin dibangkitkan. Gak masuk akal kata dia. Terus diantaranya lagi adalah Allah itu cuma mengetahui perkara-perkara yang global. Adapun perkara yang detil Allah tuh gak tahu katanya. Kenapa? Karena gak pantas Allah itu ngurusin perkara-perkara yang ecek-ecek. Kalau Allah Tuhan, Allah itu gak pantas buat ngurusin perkara yang remeh, sepele gitu. Makanya Allah itu cuma tahu yang global, kata Ibnu Sina. Maka hati-hati jemaah sekalian, jangan sampai antum menambahkan anak-anak antum ataupun saudara-saudara antum dengan Ibnu Sina.
Nas'alullah salama wal afiyah. Allah taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan sedikit setelah azan dan setelah salat Isya berjamaah insyaallah taala. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara pembatal-pembatal tauhid rububiyah yang selanjutnya, yaitu yang keenam atau yang kelima, adalah adanya yang mengatur sebagian alam semesta selain Allah tetapi dengan izin Allah. Yang ada yang mengatur alam semesta atau sebagian alam semesta selain Allah tapi atas izin Allah. Bisa dimengerti insyaallah ya. Contohnya itu adalah kalau ada seseorang beranggapan bahwasanya pantai selatan itu diatur oleh Nyi Roro Kidul, berarti dia secara tidak langsung sudah membatalkan tauhid rububiyahnya. Ya. Kalau kita mau memurnikan tauhid rububiyah kita, maka nggak ada itu yang namanya pantai selatan itu yang ngatur Nyi Roro Kidul, bukan. Tapi mau pantai selatan, mau pantai timur, mau pantai barat, mau pantai utara, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah ketika kita meyakini bahwasanya sebagian alam semesta itu diatur oleh makhluk atas izin Allah. Ya, contohnya tadi. Contoh yang lain adalah ketika orang-orang Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahwasanya imam-imam mereka itu memiliki aturan, atau dunia dan akhirat itu imam mereka yang memiliki juga. Ini ngawur bin ngawur, sesat bin sesat. Nas'alullah salama wal afiyah. Dan imam mereka itu, kata mereka, mengatur sekehendak hati mereka. Fala haula wala quwwata illa billah. Dan juga di antara bukti-bukti lainnya, bahwasanya dilarang untuk meyakini bahwasanya sebagian dari alam semesta itu diatur oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah yang dipahami oleh orang-orang sufi, orang-orang tarekat yang mana mereka berlebihan dan ghulu terhadap seorang tokoh, yaitu siapa? Abdul Qadir Al-Jilani atau ma'rufnya Al-Jailani. Baik. Apa kata mereka? Mereka meyakini bahwasanya Abdul Qadir Al-Jilani itu diberikan oleh Allah kemampuan untuk kun fayakun. Lihat, luar biasa. Mereka bilang Abdul Qadir Jilani itu memiliki kemampuan kun. Kalau Abdul Qadir Jilani bilang kun jadi, maka pasti terjadi. Lihat. Padahal Nabi Muhammad SAW makhluk yang paling mulia pun tidak diberikan kemampuan seperti itu. Nabi Muhammad SAW harusnya lebih berhak daripada siapa? Abdul Qadir Jilani. Jelas. Akan tetapi inilah kejahilan dan kesesatan yang mereka alami. Padahal Abdul Qadir Jilani itu salah satu di antara orang-orang yang soleh juga, tapi mereka berlebihan. Ya. Dan ketika ditanya, disebutkan di dalam Syiar A'lam An-Nubala punya Imam Adz-Dzahabi, ketika disebutkan Abdul Qadir Jilani itu ditanya, apa akidahmu? Kata Abdul Qadir Jilani, aqidati aqidatus sahabah.
Akidahku, kata beliau, akidahnya para sahabat Nabi SAW. Akan tetapi orang-orang sufi, orang-orang tarekat itu berlebihan. Mereka menganggap bahwasanya Abdul Qadir Jilani itu memiliki kemampuan yang demikian. Macam-macam pokoknya. Khurafat-khurafat yang mereka karang-karang sendiri, entah dari mana asalnya. Wa nas'alullah salama wal afiyah. Baik, selanjutnya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara pembatal tauhid rububiyah yang keenam adalah keyakinan wahdatul wujud. Wahdatul wujud atau hululiyah atau ittihadiyah. Apa itu wahdatul wujud? Bahwasanya Allah itu menyatu bersama para makhluknya. Mau itu hewan, mau itu manusia, mau itu di tempat sampah, selagi itu makhluk, Allah bersamanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Ini perkataan yang sesat, menyesatkan. Ya. Dan tokoh yang sering kali mengucapkan tentang wahdatul wujud adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi dan juga para pengikutnya. Kalau orang Nasrani itu cuman bilang Tuhan itu bersatu dengan Nabi Isa, gabung, cuma satu makhluk. Tapi ada yang lebih parah, yaitu siapa? Perkataannya Ibnu Arabi di dalam pemahamannya wahdatul wujud. Dia bilang bahwasanya Allah itu bersatu dengan semua makhluk. Lihat, luar biasa, Pak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Maka ketika kita meyakini bahwasanya Allah itu esa, maka enggak pantas kita katakan Allah itu bercampur dengan makhluknya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad." Apa itu as-samad? Apa itu somad, Pak? Pak Abdul Somad. Apa? As-somad itu apa, Pak? Tidak bergantung. Dia sendiri, nggak butuh bantuan siapapun dan lain seterusnya. Maka nggak cocok ketika kita mengatakan bahwasanya Allah itu bercampur dengan makhluk-makhluk. Seolah-olah kalau nggak ada makhluk ini, Allah itu nggak ada. Ya. Ngeri pemikiran yang seperti ini. Baik, selanjutnya pembatal tauhid rububiyah yang ketujuh adalah keyakinan bahwa berhala memberi manfaat atau mudarat. Ini sesat juga. Nggak boleh kita. Manfaat mudarat itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan berhala A, berhala B, berhala C. Jangan itu patung, jangan dihancurin nanti kesurupan ente. Nah, lihat. Kadang seperti itu. Atau misal kita ngelewatin tikungan atau tempat sepi harus klakson dulu. Titit 3 kali. Kalau nggak kayak gitu nanti begini dan begitu. Hati-hati. Ini juga pemahaman yang dapat membatalkan tauhid rububiyah kita, atau kita terjerumus ke dalam dosa syirik besar, syirik akbar. Na'udzubillah. Baik, yang ke-8. Pembatal selanjutnya adalah berhukum dengan hukum selain Allah. Berhukum dengan hukum selain Allah, atau berhukum dengan selain hukum Allah. Kemudian meyakini bahwasanya selain Allah juga berhak untuk mengeluarkan hukum yang setara dengan hukum Allah, atau malah lebih baik daripada hukum Allah. Ini disebutkan adalah diantara nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang, ya ini meyakini bahwasanya ada hukum yang lebih bagus, lebih baik daripada hukumnya Allah, atau setara dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sesat juga, ya. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inil hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk. Maka jangan sampai di antara kita meyakini bahwasanya hukum makhluk itu lebih hebat dibandingkan hukumnya Allah. Karena terkadang ada, saya bisa kok bikin hukum kayak gini doang mah gampang. Malah saya bisa bikin lebih bagus daripada hukum ini. Gitu.
Padahal Allah telah menetapkan syariat A, syariat B, syariat C. Dia bilang, ini mah krecek, ini gak ada apa-apanya, saya bisa bikin lebih bagus lagi. Kalau ada orang seperti itu, berarti dia sudah terjerumus ke dalam perbuatan syirik akbar. Dan yang terakhir jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, keyakinan bahwasanya gerakan atau munculnya bintang dan planet itu mempengaruhi kejadian alam. Ya. Ini juga sesat. Kenapa demikian? Karena planet atau orbit dan lain seterusnya itu ciptaan Allah, makhluk Allah juga. Maka salah kalau kita mengatakan bahwasanya kalau geser bintang ini nanti bakalan begitu, kalau begini nanti bakalan begitu. Ini salah. Akan tetapi semua harus kita kembalikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kurang lebihnya ini yang bisa kami sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Adapun tentang perkara-perkara yang dapat mengurangi kemurnian tauhid rububiyah, insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, yang mana setelah itu akan kita bahas tentang tauhid al-uluhiyah. Ya, tauhid rububiyah sudah selesai, insyaallah pertemuan selanjutnya insyaallah uluhiyah. Akan tetapi sebelumnya dibahas dulu tentang pengurang kemurnian tauhid rububiyah, yang mana tatkala seseorang berbuat perkara tersebut, terjatuh ke dalam penyimpangan tersebut, dia sudah masuk ke dalam dosa syirik kecil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sekiranya ada pertanyaan atau perkara yang belum dipahami, bisa dipertanyakan. Tafadhal Pak. Tadi dikatakan bahwa kaum musyrik zaman dulu itu bertauhid rububiyah. Nah, salah satu cirinya adalah ketika keadaan terdesak, mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika sudah hilang kesempitan itu, kembali lagi berbuat syirik. Tetapi kalau kita lihat sekarang, orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah itu bukan hanya dalam keadaan terdesak, dia dalam keadaan luang pun masih berbuat kesyirikan. Apakah bisa dikatakan bahwa kesyirikan orang sekarang itu lebih parah dari kesyirikan orang syirik zaman dulu? Betul. Apakah kesyirikan yang dilakukan orang terdahulu atau orang zaman sekarang dibanding dengan kesyirikan yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW itu lebih buruk? Maka jawabannya na'am, betul sekali. Orang musyrik zaman dulu itu cuman menyekutukan Allah ketika dia sedang lapang, tapi ketika dia kesusahan, dia kembali kepada Allah. Tapi orang-orang musyrikin di zaman sekarang, mau dalam kondisi susah, mau dalam kondisi senang, mereka tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betul, dan ini selaras yang disampaikan oleh Al-Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam salah satu risalahnya, kalau tidak salah itu Qawaidul Arba'. Di dalam Qawaidul Arba' beliau menyebutkan musyrikin di zaman kita, padahal beliau hidup sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, beratus-ratus tahun yang lalu, itu lebih parah kesyirikannya dibandingkan musyrikin yang ada di zaman Nabi SAW. Kenapa? Karena musyrikin di zaman Nabi itu cuman yusyrikuna, menyekutukan Allah ketika mereka firraha, di dalam lapang, tapi menyembah Allah di dalam kesempitan. Adapun musyrikin di zaman kita, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu mau di dalam kesulitan, mau di dalam kesenggangan atau kesenangan, tetap menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka na'udzubillah tsumma na'udzubillah, jangan sampai kita masuk ke dalam orang-orang tersebut. Barakallahu fiik. Sahih. Insyaallah. Ada lagi? Tidak ada?
Baik, kita cukupkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Jikalau ada benarnya, maka itu datangnya dari Allah, dan jikalau ada kekurangan atau kesalahan kata-kata, maka itu datangnya dari kejahilan kami sendiri, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kami ucapkan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.